di depan, kita di belakang lokomotif dari segi kereta premium 1 dan yang 2 premium 3 premium 4 kereta cepat. Untuk kebenaran karena dia dalam eksekutif Kayak udah dicatat. Soalnya tuh dicatat tuh. For the broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Oke, nih yang mau pergi ke arah Jogja, Solo, Madiun, Kroya, Ciamis, Banjar, Tasikmalaya sampai Bandung ya. Mutiara Selatan ini penumpangnya. Penuh ya? Pantesan. Jadi ini kereta api malam. Sampai Bandung itu pukul 4 ya, 4 subuh. Kalau Tasikmalaya pukul 2. Ya setengah 3-an lah. 2 lebih dikit. Oke guys. Oke.
Wes, penunggaru. Kayaknya tuh. Wah, mantap. Oke, kereta api menuju Bandung telah sampai di stasiun Surabaya juga. Wah, rangkaian lama nih. Kayaknya yang lama. Mutiara Selatan. Yang kita. Iya, kita. Kita, Rey. Sekarang? Iya. Masih lama. Waduh, penuh. Ya, di belakang, Rey. Belakang, Rey. Eksekutif belakang. Oke. Inilah kita akan naik permutiaraan dari Mutiara Timur, Mutiara Selatan. Oke. Eksekutif 2. Kereta makan kalau ingin makan. Eksekutif 2 sana ya 2. Kok diberi bantal tuh selimut. CD 11 D. Ini masuk. Ray, kemana? Cari ke belakang. Aduh, dinginnya dingin. Yang mana? 13 ini ya? 12 CD. Iya, saya depan. Ray di belakang. Satu belakang. Ini enggak eta di belakang. Apa sih ibu? Ayo eksekutif 8 dan 8. Eksekutif 2 ya kan? Iya. Oh, satu dulu. Meine Dame, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Langit jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja.
tinjongan mulai werudi lampu lampu kemarang menyala langkahku terhenti di simpang jalan teringat wajahmu di antara cahaya oh senja di Surabaya bayangmu masih setia singgah meski waktu tak bisa kembali hatiku tertinggal di sana kopi hitam dan lagu keroncong mengalun dari warung di pojok semua seakan menunggu satu kisah yang tak selesai dulu. Kisah kita tak pernah sirna di setiap langkah yang ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rauh, Kengken Kabari. Apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat rezeki yang lancar, kesehatan, dan juga jodoh bagi yang belum dapat jodoh pemirsa. Amin. Kebetulan video ini tayang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pemirsa. Alhamdulillah negeri kita sudah 80 tahun merdeka pemirsa. Tinggal meneruskan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu. Tinggal meneruskan perjuangannya oleh kita sebagai generasi penerus bangsa pemirsa. Oleh karena itu marilah kita teruskan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, meneruskan cita-cita arwah para pahlawan untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan juga terbebas dari hama pemirsa. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi macan Asia pemirsa. Oleh karena itu marilah kita berjuang ya, meneruskan cita-cita para pahlawan untuk membangun negeri ini. Bagi saudara yang punya keahlian ya, keluarkanlah keahlian saudara. Keluarkanlah Hokage kalian. Waduh, Hokage. Keluarkanlah kemampuan saudara ya untuk membangun bangsa dan negara ini. Bagi yang saudara yang tidak punya keahlian ya minimal kita tidak jadi hama pemirsa ya. Tidak merugikan orang lain, meresahkan orang lain ya. Bahkan juga menjadi bencana bagi orang lain. Waduh, bahkan menjadi bencana bagi bangsa dan negara kita. Waduh. Oleh karena itu marilah kita membangun negeri ini dengan karya kita dan tidak jadi hama pemirsa. Ya insya Allah negeri ini akan menjadi makmur, sejahtera, tentram, dan menjadi macan Asia pemirsa, yang bisa menggaungkan ke dunia dan menjadi negara besar yang sesuai dengan amanat para pahlawan zaman dulu pemirsa. Karena zaman dulu ini pahlawan berjuang mati-matian untuk kemerdekaan sekaligus ingin membangun sebuah negeri yang makmur, sejahtera pemirsa, dan juga menjadi negeri yang besar pemirsa. Mamang mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maju terus bangsaku, negeriku, dan sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka selamanya.
Oke pemirsa yang berbahagia, selain itu marilah kita berdoa juga untuk bangsa Palestina ya, karena bangsa Palestina adalah saudara kita, pahlawan bagi kita. Karena sejatinya zaman dulu bangsa Palestina telah membantu bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia pemirsa. Memang sudah bahas ya berkali-kali bahwa bangsa Palestina ini adalah salah satu bangsa pahlawan bagi Indonesia. Ketika Indonesia belum merdeka pun bangsa Palestina mendukung kemerdekaan. Waduh, belum merdeka sudah mendukung kemerdekaan pemirsa. Gimana ceritanya? Memang sudah bahas pemirsa ya. Scroll aja lah. Atau cari sumber yang lain. Jadi sebelum tahun 45 ya, tahun 1944 bangsa Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia pemirsa. Waduh. Selain itu bangsa Palestina telah membantu bangsa Indonesia dan memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia, karena dahulu bangsa Palestina ini banyak saudagar-saudagar kaya pemirsa, membantu keuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia tak punya apa-apa pemirsa. Waduh. Hanya bangsa Palestina yang bisa membantu. Bahkan berkat saudara-saudagar bangsa Palestina memberikan sumbangan ya, mencari donatur untuk disumbangkan kepada bangsa Indonesia, untuk disumbangkan ke negara Indonesia. Selain itu bangsa Palestina pun ya menyebarluaskan berita proklamasi sekaligus mempromosikan negara Indonesia ke negara-negara Arab pemirsa, negara-negara Timur Tengah termasuk ke Eropa pemirsa. Waduh. Berkat saudagar Palestina inilah ya, berkat orang-orang Palestina inilah ternyata banyak negara-negara termasuk negara Timur Tengah yang mulai mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu marilah kita berdoa untuk kemerdekaan, kebebasan bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai, tentram, sejahtera, dan terbebas dari penjajahan hama-hama Israel pemirsa. Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat menonton di episode yang ke-99 le. Waduh, episode ke-99 perjalanan epik ke Tanah Dewata le. Waduh, ini adalah perjalanan epik mamang ya, yang terjauh pemirsa. Ya, dari Jawa, Banyuwangi, Bali, Lombok, kembali lagi ya. Nah, episode ke-99 ceritanya Mamang akan pulang le. Waduh, ke tanah air ya. Mamang punya tanah air ya, punya ya tanah air. Mamang ada di kota Tasikmalaya le, di Provinsi Haji Udin Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang di bulan Agustus 2025 sedang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi pemirsa, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang mudah-mudahan saja ke depannya Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-99 Mamang ceritanya akan pulang ke kota Tasikmalaya dari stasiun Surabaya Gubeng dengan kereta api Mutiara Selatan pemirsa. Pada pukul 17.45 sudah ada pengumuman ya, bahwa para penumpang bersiap-siap naik ke kereta api Mutiara Selatan, karena kereta api Mutiara Selatan akan segera langsir tiba ya di peron pemirsa, setelah parkir. Karena kereta api Mutiara Selatan datangnya subuh subuh tadi pemirsa, subuh datang ke kota Surabaya dan akan berangkat lagi maghrib le. Waduh. Nah, setelah langsir kereta api Mutiara Selatan tiba di peron stasiun Surabaya Gubeng, para penumpang mulai berdesak-desakan memasuki kereta api pemirsa, dan sangat terkejut ya
kereta api Mutiara Selatan pada saat Natal tanggal 28 Desember 2024 itu penumpangnya penuh le. Waduh ya, berbagai kalangan le. Waduh, dari anak muda, orang tua, dari berbagai profesi, termasuk Mamang lihat ya ada TNI Polri le. Waduh, yang mungkin ya entah mau berdinas atau mau liburan nih, Mamang nggak tahu nih ya. Mamang lihat ada seragam TNI AU ya, Paskas, waduh, pasukan khas angkatan udara pemirsa, yang baretnya baret orange ya, baret jingga pemirsa. Dan juga ada yang membawa rangsel ya, bertopi hitam, bertulisan rangselnya Brimob le. Waduh. TNI Polri le. Waduh. Dan ada juga ya yang tidak kesut, yang berseragam TNI berbaret hijau le. Waduh, mungkin Kostrat le. Waduh. Jadi artinya hampir penumpangnya ada dari kalangan TNI Polri le. Waduh, memang lihat banyak sekali. Tapi kelihatannya ya gerbongnya atau kursinya terpisah-pisah le. Waduh. Nah, seandainya mungkin disatukan ya, mungkin 1 atau 2 gerbong kereta ya diisi oleh TNI Polri le. Ini hampir 1 batalion le. Maaf, 1 peleton. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata okupasi penumpang kereta api Mutiara Selatan itu penuh le. Dan setelah Mamang lihat di KAI Akses, kereta api Mutiara Selatan full ya, habis le. Waduh, alhamdulillah Mamang ya bisa pesan juga ya, karena kalau tidak pesan kereta api ini ya Mamang tidak bisa pulang le. Ya memang untuk pulang ke kota Tasikmalaya ada opsi kereta yang lain pemirsa. Kalau yang berangkatnya malam itu ada kereta api Mutiara Selatan dan Turangga pemirsa. Kebetulan Turangga sudah full habis, Mutiara Selatan ya tersedia, Mamang pun alhamdulillah ya bisa pesen. Tapi setelah dipesan full habis pemirsa. Waduh. Kereta api Mutiara Selatan ini terdiri dari 2 kelas ya, kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif pada tahun Natal 2024 pemirsa. Ya mungkin kalau 2025 sekarang sudah di-upgrade pemirsa. Waduh. Nah, kebetulan Mamang naik kereta api kereta eksekutif 2 pemirsa. Waduh. Ya itu yang tersedia pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, para penumpang ini ya naik kereta api Mutiara Selatan akan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau ya jam 6 maghrib pemirsa. Kereta api Mutiara Selatan ini akan berangkat dari Surabaya Gubeng menuju kota Bandung le, melewati Madiun, Solo, Jogja, Kroya, kota Tasikmalaya, dan juga Bandung le. Nah, untuk sampai ke kota Tasikmalaya kalau berangkat pukul 18.00 di tiket ya sampai ke kota Tasikmalaya itu pukul 3:30 le, pukul 3.20 kalau nggak salah ya, 3.20 waktu Indonesia Barat atau pukul 3:30 subuh le. Waduh. Dan ini adalah salah satu kereta api favorit yang mungkin agak murah ketika perjalanan malam le, karena ada ekonomi premium. Mengingat kalau yang sebelahnya kereta api Turangga ya itu tidak ada ekonomi premium, eksekutif semua le. Dan nanti setelah kereta api Mutiara Selatan berangkat ya, jam 8 malam ada kereta api Turangga le. Waduh. Dan akan berbarengan ya menuju kota Tasikmalaya Bandung le. Waduh. Dan kedua-duanya saat itu sudah full habis. Ubur-ubur ikan lele, Mamang naik kereta api Mutiara Selatan le. Waduh, di eksekutif 2. Nah, perjalanan pulangnya Mutiara semua le. Mamang naik kereta api dari Banyuwangi ke Surabaya, dari Ketapang Banyuwangi ke Surabaya naik Mutiara Timur le. Waduh. Dan dari Surabaya ke kota Tasikmalaya naik Mutiara Selatan. Dipikir-pikir Mamang naik Mutiara ya.
Mutiara indah le. Waduh. Yang namanya kereta mutiara ya, itu kereta api yang sangat indah le. Waduh, karena ya legend juga pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang masuk ke kereta api Mutiara Selatan dan segera diberangkatkan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana keseruan perjalanannya dan cerita perjalanannya? Ya saudara tonton sampai tamat le. Waduh, sampai tamat ke kota Tasikmalaya ya. Mungkin ada beberapa episode kemudian maaf. Namun bagi saudara yang baru nongol, baru datang ya, alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya supaya kronologis ya. Kalau bisa dari episode pertama supaya saudara ya kronologis lah perjalanan Mamang. Kenapa Mamang ada di Surabaya Gubeng dan mau pulang ke kota Tasikmalaya le dengan kereta api Mutiara Selatan. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi ya. Silakan tonton. Bagi yang menonton sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara menjadi orang sukses. Amin. Nanti dapat hadiah seandainya Mamang jadi presiden le. Maaf. Oke pemirsa yang berbahagia, sebelum berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng dan sudah naik di kereta api Mutiara Selatan ya, Mamang akan sedikit cerita tentang Adolf Hitler pemirsa, seorang pemimpin Nazi Jerman, aktor Perang Dunia Kedua le. Waduh, mungkin saudara tak asing ya dengan Adolf Hitler dengan kumisnya yang kotak milik dengan Charlie Chaplin le. Waduh. Dan ternyata ya Adolf Hitler ini konon katanya seorang warga negara Indonesia di akhir hayatnya le. Konon katanya Adolf Hitler ini meninggal di Surabaya le. Waduh. Kok bisa? Gimana ceritanya? Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Adolf Hitler tak jauh beda dengan Charlie Chaplin ya. Dua-duanya pernah datang ke Surabaya. Charlie Chaplin datang ke Surabaya tahun 1932 pemirsa. Dengan kumis kotaknya. Beliau adalah seorang aktor lucu le. Waduh, komedi. Memang sudah bahas ya cerita perjalanannya di episode yang ke-97 le ya. Ada di link deskripsi. Bagi yang belum nonton ya tonton aja ya. Nah ternyata ada desas-desus selain Charlie Chaplin, Adolf Hitler yang kumisnya mirip dengan Charlie Chaplin konon meninggal di Surabaya le, dan menikah dengan orang Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia le. Waduh, ini ceritanya gimana nih? Apakah benar atau hoax ini? Oke pemirsa yang berbahagia, ini adalah misteri dunia ya, misteri yang mungkin ya masih dengan teka-teki le. Waduh, kira-kira apakah ini benar-benar nyata atau tidak ya? Memang akan sedikit cerita le ya. Ya ceritanya bisa jadi nyata atau mungkin tidak le. Waduh, Mamang pun akan berbicara dengan sesuai sumber yang Mamang dapatkan ya. Bagi saudara menyimak sampai tamat dan juga punya pendapat sendiri, boleh berkomentar ya di kolom komentar. Ya, siapa tahu komentar saudara akan menambah wawasan ya. Dan mudah-mudahan dari komentar saudara bisa membuka tabir misteri le. Waduh, apakah benar ada di Surabaya meninggalnya ataupun ya itu hanya berita angin le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, meskipun konon katanya hanya berita desas-desus, tetapi banyak jejak-jejaknya ya. Yang sebagian orang percaya bahwa Adolf Hitler meninggal, wafat di Surabaya sebagai warga negara Indonesia le. Dan yang menjadi pertanyaan, seandainya Adolf Hitler meninggalnya di Surabaya dan menjadi warga negara Indonesia, kenapa memilih Indonesia le? Waduh. Kenapa memilih Indonesia untuk kabur le? Seandainya benar-benar Adolf Hitler kabur dari Berlin ya, ibu kota Jerman saat dikepung oleh tentara Uni Soviet.
bisa sampai ke Surabaya atau bisa sampai ke Indonesia. Dan konon katanya Adolf Hitler ini ya jejaknya ada di beberapa daerah di Indonesia ya. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran boleh menonton sampai tamat dan jangan di skip, siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan dengan channel Mamang, ya skip aja, simpel dengan Mamang ya. Suka tonton, tak suka jangan tonton ya. Asalkan saudara jangan iri hati, dengki, waduh. Apalagi bikin keonaran waduh. Jangan sampai bergaya-gaya Mossad ya, bikin adu domba, waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, mudah-mudahan dapat berkah Dilansir dari Good News from Indonesia, misteri jejak Hitler yang jadi dokter dan dimakamkan di Indonesia. Waduh. Edisi 5 Oktober 2021 ditulis oleh Rizky Kusumo. Tanggal 1 Mei 1945 pukul 9.30 malam waktu Jerman, Radio Hamburg membuat sebuah pengumuman penting. Pengumuman itu didahului oleh musik karya Richard Wagner, salah satu komposer favorit pemimpin Nazi Jerman, yaitu Pak Adolf Hitler atau Pak Kumis Kotak pemirsa. Waduh. Pak Kumis Kotak ini dalam sejarah dunia ada dua pemirsa. Satu yang lucu, Charlie Chaplin ya. Satu yang membuat dunia bergetar pemirsa, yaitu Adolf Hitler. Yang menjadi misteri ya, apakah Pak Adolf Hitler ini menyukai Charlie Chaplin ya? Atau mungkin Charlie Chaplin yang menyukai Pak Adolf Hitler karena kumisnya kotak pemirsa. Atau mungkin bersaudaraan. Waduh. Pemimpin besar kita, Sang Führer Adolf Hitler, telah gugur sore ini di pos komando di kantor kanselir The Reichsee dalam peperangan untuk Jerman. Waduh. Jadi diberitakan bahwa Pak Hitler ini meninggal pemirsa di kantornya The Reichsee ketiga, yaitu di bunkernya Reich. Pengumuman itu diragukan oleh banyak pihak. Besoknya harian New York Times menulis pemerintahan Nazi dipenuhi dusta, dan pengumuman itu bisa jadi salah satu dusta terbesar mereka. Koresponden koran ini di Jerman melaporkan, bekas tahanan politik Jerman yang saya temui tidak percaya informasi itu. Mereka curiga ini tipuan saja. Korespondensi koran New York Times di Jerman melaporkan, bekas tahanan politik Jerman yang beliau temui tidak percaya informasi itu. Mereka curiga ini tipuan saja. Menurut salah satu komposer ya dari Jerman, komposer yang setiap hari memainkan musik untuk Pak Adolf Hitler, tidak percaya bahwa Pak Adolf Hitler bunuh diri atau meninggal ya di bunker pemirsa. Waduh. Di kantornya ketika Jerman terkepung oleh tentara Soviet pemirsa. Memang pada versi resminya diktator Jerman itu diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker di Berlin pada tanggal 30 April 1945. Fakta ini bahkan hingga kini terus dipertanyakan. Program History Channel dokumenter Amerika Serikat pada tahun 2009 mengatakan tengkorak milik Hitler yang disimpan di Rusia, yang dulu Uni Soviet, bukan milik pemimpin Nazi tersebut. Menurut Soviet, ini adalah tengkorak Hitler. Ya, memang tengkoraknya tidak utuh karena begitu beliau bunuh diri, katanya bunkernya langsung dibakar pemirsa, dan menyisakan beberapa tulang-tulang tengkorak yang tidak utuh. Nah, oleh program History Channel dokumenter ini diteliti kembali pemirsa, apakah benar itu tengkorak Hitler. Namun ketika disodorkan oleh pihak Soviet bahwa inilah tengkorak Hitler, setelah diteliti ya lebih jauh ya dari segi ilmiah, ini bukan tengkorak Hitler pemirsa. Waduh. Yang disodorkan oleh pihak Rusia kepada tim
pencari fakta Hitler, ternyata itu adalah tengkorak perempuan berusia di bawah 40 tahun. Bukan Hitler yang dinyatakan meninggal, konon di usia 56 tahun pemirsa. Fakta ini makin memperkuat bahwa dirinya berhasil lolos dari Berlin dan berhasil melarikan diri dari kepungan tentara Soviet pemirsa, dan tidak melakukan bunuh diri tahun 1945. Ya mungkin sekelas Pak Hitler ya ngapain bunuh diri pemirsa. Jikalau bunuh diri itu adalah siasat belaka. Ini menurut para ahli ya, sekelas Pak Hitler tidak sebodoh yang dikira pemirsa. Ya tidak sebodoh ketika pemimpin terkepung ya bunuh diri pemirsa. Mungkin saja dia mengelabui bunuh dirinya ya dengan pihak yang lain. Jadi mayatnya itu mungkin orang lain pemirsa, atau bisa saja anak buahnya ya yang ditembak dan sebagainya pemirsa. Sedangkan Pak Hitler berhasil meloloskan diri. Sampai hari ini pun ya tengkorak yang disodorkan pihak Uni Soviet itu diragukan pemirsa bahwa itu adalah tengkorak Hitler pemirsa. Jadi bagi saudara yang belum tahu bagaimana kronologi Pak Hitler ini bunuh diri ya, ketika Perang Dunia Kedua, tentara Jerman terdesak dan tentara Uni Soviet berhasil mengepung Berlin pemirsa, dan pihak sekutu juga mengepung Berlin. Waduh, tentara Soviet mengepung kantor komando Pak Hitler, di mana Pak Hitler saat itu ngumpet di bunker pemirsa. Pada tanggal 30 April 1945 dikabarkan Pak Hitler bunuh diri dengan cara dan menembak kepalanya pemirsa. Ketika Pak Hitler bunuh diri, anak buahnya membakar kantor bunkernya tersebut. Tak lama setelah dibakar, tentara Soviet menemukan bunker tersebut dan menemukan juga tulang belulang yang ada di dalam bunker tersebut, dan dipercaya oleh pihak Uni Soviet bahwa itu adalah tengkorak musuh bebuyutan Soviet alias Pak Adolf Hitler. Beberapa puluh tahun kemudian ya, ada tim peneliti yang meneliti bahwa tengkorak yang ditemukan oleh pihak Uni Soviet itu bukan tengkorak milik Pak Hitler pemirsa, tetapi tengkorak milik seorang wanita. Yang namanya Pak Hitler kan laki-laki pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, di manakah tengkorak Pak Hitler kalau benar-benar bunuh diri pemirsa? Kalau tidak ditemukan tengkorak Pak Hitler, jangan-jangan ya Pak Hitler sudah melarikan diri dari Berlin pemirsa ketika dikepung oleh tentara Uni Soviet pada tahun 1945. Disinilah desas-desus bahwa Pak Hitler melarikan diri dari Jerman pemirsa dan mengumpet di beberapa negara. Fakta ini semakin memperkuat bahwa dirinya berhasil lolos dari Berlin dan tidak melakukan bunuh diri tahun 1945. Ada yang mengatakan Pak Hitler meninggal di Argentina. Ada juga Pak Hitler tinggal menetap di Brazil, di Amerika Selatan pemirsa. Ada yang di Uruguay, ada juga tinggal di negara Afrika, dan bahkan ya ada sebagian yang percaya Pak Hitler lari ke Indonesia pemirsa. Waduh, konon katanya makamnya ada di Surabaya pemirsa. Waduh, kalau benar Pak Hitler lari ke Indonesia, bagaimana ceritanya nih? Dan apa jejak-jejak bahwa diyakini Pak Hitler ada di Indonesia pemirsa? Isu bahwa Pak Hitler pernah singgah di Indonesia tidak berasal dari ruang kosong semata alias hanya dongeng atau cerita tanpa jejak-jejak yang diyakini ya, jejak-jejak meskipun sampai hari ini kontroversi pemirsa. Ternyata ada jejak-jejak Nazi di Indonesia pemirsa. Ada jejak-jejak orang Jerman di Indonesia, ada jejak-jejak petinggi Nazi Jerman di Indonesia. Waduh, bahkan dipercaya Pak Hitler ini ada di Indonesia pemirsa, dan lari di Indonesia dan meninggal di Indonesia, bahkan menjadi warga negara Indonesia. Waduh, isu bahwa Pak Hitler pernah singgah di Indonesia ya tidak berasal dari sebuah ruang kosong semata atau sebuah cerita
hayalan tanpa bukti pemirsa. Hubungan antara Hindia Belanda dengan Partai Nazi memang terjalin kuat dilihat dari bukti-bukti yang ada. Misalnya tanggal 30 Mei 2014, tim ekspedisi Kopaska TNI AL menemukan satu kapal selam Nazi yang dikenal dengan U-boat kapal selam era Perang Dunia Kedua di dasar laut dengan nomor lambung 168. Ditemukan di kedalaman 25 meter di dasar laut di perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Tentara Nazi memang pernah datang ke Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1142. Mereka datang dengan menggunakan sejumlah armada kapal selam pemirsa, dengan menyelami Samudra Hindia, Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Malaka sepanjang 1143 sampai 1145. Bahkan konon katanya ada kapal selam juga tahun 1146 yang tenggelam di dasar laut. Beroperasinya U-boat atau kapal selam Jerman merupakan perintah Pak Hitler kepada Panglima Angkatan Laut Jerman, Kriegsmarine. Kriegsmarine ini Angkatan Laut Jerman yang dipimpin oleh Admiral Karl Donnes. Tujuannya membuka blokade lawan yang dibutuhkan Jepang yang kala itu sedang menduduki Indonesia dan Asia Tenggara. Bahkan tak tanggung-tanggung ketika Batavia dikuasai Jepang atau yang kita kenal sekarang Jakarta, ada basis U-boat di sana. Waduh, basis kapal selam Jerman, armada Jerman di Asia Tenggara. U-boat mempunyai basisnya di Batavia, sebuah stasiun radio yang memadai untuk dapat berhubungan dengan markas besar armada Jerman di Tokyo. Hal ini dikutip dari buku Nazi di Indonesia, sebuah sejarah yang terlupakan, karya Bapak Nino Octorino dari Jepang pemirsa. Selain itu, jejak-jejak bangkai kapal selam U-boat ada di berbagai titik pemirsa Ada yang ada di Jepara yang terbaru, bahkan sebelumnya ditemukan di Cilacap dan juga daerah Sukabumi pemirsa, alias di Pelabuhan Ratu. Selain jejak-jejak kapal selam di dasar laut Indonesia, kapal selam U-boat milik Jerman yang tenggelam di Indonesia, ada juga jejak-jejak lainnya. Di antaranya adalah pemakaman tentara Jerman di Indonesia pemirsa, bahkan pangkatnya tinggi-tinggi. Waduh. Di pemakaman Arca Domas yang terletak kurang lebih pada ketinggian 1000 meter dekat kota Bogor di desa Cikopo, ditemukan juga 10 makam tentara Jerman. 2 di antaranya tidak dikenal. Mereka gugur pada masa akhir Perang Dunia Kedua karena menderita sakit maupun akibat tindak kekerasan pemirsa, ataupun terbunuh ketika Perang Kemerdekaan. Jadi dari jejak-jejak bahwa adanya makam tentara Jerman di Indonesia, adanya kapal selam yang tenggelam di sekitaran perairan Indonesia, dan bahkan banyak petinggi-petinggi Jerman yang pangkatnya letnan kolonel ke atas pemirsa, waduh, yang dimakamkan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan desas-desus bahwa Hitler meninggal di Indonesia dan kabur ke Indonesia, bisa jadi kemungkinan benar-benar nyata pemirsa. Hal itu ada cerita bernama Dr. Fox. Dr. Fox ini mirip dengan sesosok yang dikenal Hitler pemirsa. Sosok Dr. Fox, Hitler dari Sumbawa. Sumbawa ini sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat pemirsa, Indonesia. Banyaknya penemuan bukti Nazi di tanah air seperti memperkuat tuturan yang mengatakan Hitler meninggal di Indonesia. Kisah ini bermula dari sebuah artikel di Koran Pikiran Rakyat, Harian Pikiran Rakyat, edisi tahun 1183. Penulisnya bernama Dr. Sosro Husodo, seorang dokter lulusan Universitas Indonesia
yang pernah bertugas di kapal yang dijadikan rumah sakit bernama Hope, ya, Hope di Sumbawa Besar, kapal rumah sakit. Dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman dan konon katanya berasal dari Nazi Jerman, ya, bernama Dr. Fox di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960-an. Melalui perbincangan tentang masa lalunya dan ciri-ciri fisik Dr. Fox, makin yakin Dr. Fox bukan orang sembarangan. Ya, saya kira dia adalah Adolf Hitler yang misterius, tulis Sosrohusodo di tulisan Pikiran Rakyat, pemirsa. Bukti-bukti yang diajukan adalah bahwa dokter tersebut tak bisa berjalan normal. Dia selalu menyeret kaki kirinya ketika berjalan. Kemudian tangan kiri dokter Jerman itu selalu bergetar. Keyakinan Dr. Sosrohusodo bertambah saat seorang keponakannya pada tahun 1180 memberinya laporan Heinz Liege, bekas pembantu Hitler, yang berjudul Cerita Nyata Hari Terakhir Seorang Diktator, terbitan majalah Zaman. Sejumlah orang Jerman tahu Hitler menyeret kakinya saat berjalan. Penglihatannya makin kabur, rambutnya tak lagi tumbuh. Kala perang makin berkecamuk dan Jerman terus dipukul mundur, kalah. Pak Hitler menderita kelainan saraf. Dalam tulisan majalah tersebut, Pak Sosro mengaku masih ingat beberapa percakapannya dengan Dr. Fox yang diduga adalah Hitler. Fox selalu memuji-muji Hitler. Dia juga mengatakan tak ada pembunuhan di Auschwitz, yaitu sebuah kamp konsentrasi alias Holocaust, pemirsa, yang diyakini sebagai lokasi pembantaian orang-orang Yahudi. Saat saya bertanya soal kematian Hitler, dia mengatakan tak tahu sebab saat itu situasi di Berlin dalam keadaan chaos. Semua orang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Dr. Fox ini dalam ceritanya, beliau ini adalah pembantu Hitler, pemirsa, yang berhasil melarikan diri, ya, dari Berlin, pemirsa, dari kepungan tentara sekutu, tentara Soviet, pemirsa. Dan beliau ini tak membawa ijazah apapun. Lalu berkelana sampailah ke Pulau Sumbawa, pemirsa, sampailah ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau ini mengajukan diri bekerja di rumah sakit perahu yang bernama Hope, pemirsa. Dan beliau ini mengaku seorang dokter, pemirsa, dokter yang tidak membawa ijazah. Waduh, karena menurut beliau ijazah dan juga sertifikat kedokterannya itu tertinggal di Berlin, ya, karena saat itu dalam keadaan chaos. Dan beliau pun mengaku, ya, bahwa Dr. Hope ini, Dr. Fox ini, ya, adalah seorang dokter pembantu Hitler. Hal yang membuat Pak Dr. Sosrohusodo makin heran dengan Dr. Fox. Fox tidak memiliki ijazah kedokteran maupun lisensi apapun di bidang kesehatan. Tetapi sosok ini malah bisa menjadi pemimpin sebuah rumah sakit, kapal rumah sakit. Waduh, Fox ternyata tidak menguasai dunia medis. Waduh, ini ijazah dokter tapi tidak menguasai medis. Patut dipertanyakan, ya, apakah ini ijazah bodong? Saya tahu itu dari pembicaraannya. Dia tidak mengerti soal kedokteran. Ini makin misterius saja. Lalu siapa yang mengangkatnya menjadi pemimpin rumah sakit tersebut kalau beliau tidak menguasai kedokteran? Tentu tidak sembarangan orang bisa menjadi pemimpin salah satu lembaga penting seperti itu kalau tidak ada lisensi, tidak ada ijazah, ya. Tapi tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin, pemirsa. Waduh, pasti ada orang lain, ya, atau mungkin orang tersebut bukan orang sembarangan, pemirsa. Atau mungkin, ya, beliau ini adalah Pak Hitler, pemirsa. Yang namanya Pak Hitler, ya, meskipun beliau meninggalkan Jerman, pengaruhnya anak buahnya mungkin kuat, pemirsa. Waduh. Jadi kalau seandainya
beliau ini tidak punya ijazah, tidak bisa menunjukkan lisensinya, ya, bahkan tidak mempunyai keahlian menjadi seorang pemimpin, tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin, pasti ada tangan besar. Atau mungkin beliau ini bukan orang sembarangan, pemirsa. Beliau hanya mendapatkan sebuah jabatan untuk mengelabui. Beliau ini diangkat menjadi jabatan dokter, pemimpin rumah sakit, untuk mengelabui bahwa beliau ini adalah pemimpin Nazi Jerman, pemirsa. Karena pada saat itu seluruh dunia meyakini bahwa Pak Hitler ini meninggal di bunker, pemirsa. Bahkan negara Uni Soviet yang menemukan bunkernya dan menemukan tulang-tulangnya itu meyakini bahwa itu adalah tulang Hitler, pemirsa, dan dipamerkan ke dunia bahwa Hitler yang menjadi promotor Perang Dunia Kedua ya telah tewas di bunker ini buktinya. Oleh karena itu Hitler yang asli kemungkinan menyamar dan menyaru, pemirsa. Kemungkinan juga menyaru menjadi seorang pemimpin rumah sakit, seorang dokter yang kelihatannya tak mempunyai keahlian medis, pemirsa, apalagi lisensi. Waduh. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba menjadi pemimpin tak punya lisensi, tak punya kemampuan, ya, pelanga-pelongo, ada kemungkinan orang tersebut bukan orang sembarangan, pemirsa. Waduh. Berdasarkan cerita, Dr. Poch kemudian diketahui menikah dengan seorang janda asal Jawa Barat bernama Sulaisi dan masuk agama Islam. Menurut Pak Sosro, Dr. Poch sering mengaku kepada Sulaisi bahwa dirinya adalah Hitler saat disinggung kemiripannya dengan Charlie Chaplin, pemirsa. Waduh. Dan ternyata ya Ibu Sulaisi ini pernah melihat Charlie Chaplin, pemirsa, ketika di Garut. Waduh. Dan beliau ini suka dengan film Charlie Chaplin. Jadi ketika beliau menikah dengan Dr. Poch, ya, Ibu Sulaisi ini selalu menyinggung-nyinggung ya bahwa suaminya ini mirip dengan Charlie Chaplin. Dr. Poch ya tersinggung juga. Saya bukan Charlie Chaplin, saya mirip Hitler. Saya ini pengagum Hitler. Waduh. Tapi Poch mewanti-wanti agar Ibu Sulaisi tidak bercerita kepada siapapun tentang hal itu, bahwa dirinya adalah beberapa tahun setelah pernikahannya, Dr. Poch wafat dan dimakamkan di pemakaman umum Ngegel Utara di kota Surabaya. Waduh. Ibu Sulaisi pernah bilang ya, dan keceplosan, pemirsa, ketika ia sedang bercanda dengan suaminya. Ternyata suaminya ini keceplosan bahwa saya bisa mengendalikan 30.000 divisi, pemirsa, tentara, yang menurut Ibu Sulaisi tidak mengerti, pemirsa. Waduh. Nah, ada kemungkinan kalau beliau ini bisa mengendalikan tentara, ya tak jauh beda dengan Hitler, pemirsa. Kalau Dr. Poch ini seorang dokter, pasti beliau tidak mengerti apa itu detasemen, apa itu divisi, bagaimana mengendalikan tentara. Ternyata ketika beliau menikah dengan Ibu Sulaisi ya, Dr. Poch ini selalu bercerita, pemirsa. Salah satu ceritanya beliau ini adalah mengendalikan tentara, pemirsa. Ketika wafat, Dr. Poch tidak meninggalkan apapun kecuali sebuah catatan penting, pemirsa. Catatan buku hariannya. Tim peneliti dari Jerman pernah meminjam buku catatan Dr. Poch, pemirsa, dan meneliti catatan-catatan demi catatan tentang Dr. Poch. Sangat terkejut sekali, pemirsa. Ternyata tulisan catatan Dr. Poch, tulisannya mirip dengan catatan Hitler, pemirsa. Waduh. Kalau seandainya Dr. Poch ini adalah Hitler, pertanyaannya mengapa Pak Hitler atau alias Pak Dr. Poch ini mau tinggal ngumpet di Indonesia, tidak di negara lain, pemirsa. Kenapa ke Indonesia? Waduh. Ada apakah dengan Indonesia? Seandainya kalau Dr. Poch ini adalah Hitler, ada apakah Indonesia di mata Hitler? Dilansir dari merdeka.com dengan judul artikel Hitler berlindung ke Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ke Indonesia? Ada beberapa alasan kenapa Hitler lari ke Indonesia. Ditulis oleh tim merdeka.com edisi 2013.
Misteri kematian Adolf Hitler masih menjadi misteri. Sejumlah pihak termasuk pemimpin Rusia Joseph Stalin ragu kalau Hitler benar-benar mati bunuh diri saat Tentara Merah atau Soviet merebut Berlin 30 April 1145. Stalin aja musuh bebuyutan Hitler ya, tak percaya pemirsa sekelas Hitler mau mati konyol bunuh diri karena terkepung pemirsa. Karena sejatinya yang namanya pemimpin, terutama pemimpin sekelas Hitler yang notabene orang Jerman ini orang-orang pintar, dia tak sebodoh untuk bunuh diri pemirsa. Kabar kematian Pak Hitler yang umum diketahui adalah dia menembak dirinya, sementara Eva Braun, istri Hitler, minum racun cyanida. Jenazah keduanya lalu dibakar sesuai permintaan Hitler. Banyak yang percaya kalau Pak Hitler sesungguhnya melarikan diri. Dia sempat tinggal di beberapa negara Eropa. Ketika tentara Merah atau Soviet mengepung Nazi di Berlin, ya di bunkernya, Pak Hitler ini berhasil melarikan diri melalui sebuah celah ya, sebuah ruangan, sebuah jalan rahasia menuju pelabuhan pemirsa, di mana beliau naik kapal selam ke sebuah negara. Untuk mengelabuinya, maka dibunuhlah salah seorang pengawalnya pemirsa yang mirip-mirip dengan Hitler. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya, bunkernya dibakar pemirsa. Waduh, dibakar sampai suhu beberapa derajat sehingga tulang-tulang yang ada di dalam bunker tersebut hancur pemirsa dan tidak bisa dikenali lagi. Setelah meninggalkan Jerman dengan kapal selamnya, Pak Hitler pergi ke Amerika Selatan, ke Argentina. Karena negara Argentina saat itu menjadi sekutu Jerman pemirsa, dan pemimpin Argentina saat itu adalah pemimpin fasis ya yang menunggung Jerman Nazi pemirsa, sehingga banyak orang-orang Jerman, petinggi-petinggi Nazi yang hengkang dari Jerman, lari dari Jerman itu ngumpet ke Argentina. Salah satu petingginya adalah Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ini adalah petinggi Nazi Jerman yang melarikan diri ke Argentina ya. Beliau ini sampai tahun 1161 menikmati kebebasannya. Pada tanggal 15 Desember 1161 ditangkap oleh Israel pemirsa karena membunuh 6 juta Yahudi pemirsa. Waduh, pemimpin Holocaust, pemimpin pembantaian orang-orang Yahudi ketika Perang Dunia Kedua. Ya, Adolf Eichmann ini adalah petinggi Nazi pemirsa. Selain Adolf Eichmann, ternyata banyak petinggi Nazi ya, pemimpin Nazi yang hengkang ke Argentina. Bahkan kelak menjadi panglima Argentina pemirsa, panglima tentara Argentina, bahkan menjadi ya penasehat tentara Argentina. Bahkan ikut serta dalam perang Falkland atau perang Malvinas tahun 1182. Ya, insya Allah Mamang akan bahas salah satu pemimpin Nazi Jerman yang mempengaruhi Argentina pemirsa. Mempengaruhi Argentina bahkan menjadi penasehat tentara Argentina dalam perang Malvinas, perang antara Argentina dengan Inggris untuk memperebutkan pulau Malvinas atau Falkland ya. Falkland. Jadi banyaknya petinggi Nazi yang pergi ke Argentina, ada kemungkinan juga ya Hitler pun pergi ke Argentina pemirsa. Menggunakan kapal selam ke Argentina. Waduh. Setelah menikmati beberapa tahun di Argentina karena situasi yang membahayakan, ada kemungkinan Pak Hitler ini ngumpet lagi mencari tempat aman selain Argentina, dan itu letaknya ada di Indonesia pemirsa, dan pilihan Pak Hitler adalah Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia? Ada kemungkinan Pak Hitler ini ya lari ke Indonesia. Ada beberapa alasan kenapa Pak Hitler lari ke Indonesia. Yang pertama, ya, ini menurut analisis ya. Yang pertama, Indonesia berpenduduk Muslim terbesar dan juga anti Yahudi serta anti Israel pemirsa. Saat itu Hitler telah diburu agen rahasia Yahudi dari seluruh dunia. Bahkan ya Adolf Eichmann, petinggi Nazi Jerman, pembunuh Yahudi, itu ditangkap oleh Israel. Israel berani ya menangkap seorang petinggi Nazi di negara lain,
di negara Argentina, yang notabene Israel dan Argentina saat itu tidak ada hubungan diplomatik pemirsa. Secara rahasia berhasil menangkap Adolf Eichmann dan secara rahasia mendeportasi Adolf Eichmann ke Tel Aviv, Israel pemirsa. Waduh, ini adalah sebuah cerita nyata yang mirip-mirip dengan Mission Impossible pemirsa. Waduh, insya Allah Mama akan bahas tentang Adolf Eichmann yang berhasil ditangkap Israel di negara Argentina, yang notabene Argentina dan Israel tidak ada hubungan diplomatik pemirsa, atau mungkin kurang baik dengan Israel. Waduh, tetapi Israel berhasil menangkap Adolf Eichmann diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah Argentina. Nah, penangkapan Adolf Eichmann inilah yang membuat Adolf Hitler yang kemungkinan saat itu ada di Argentina ketar-ketir pemirsa, panas dingin. Kemungkinan selanjutnya Adolf Hitler pun akan ketahuan pemirsa. Oleh karena itu Adolf Hitler mencari tempat lain yang tersembunyi di dunia ini, dan itu jatuh ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Salah satu yang pertama ke Indonesia karena di Indonesia sebuah negara muslim yang anti Yahudi pemirsa, meskipun di Indonesia ada Yahudi. Selain itu pemimpin Indonesia dan bangsa Indonesia anti Israel pemirsa. Waduh. Alasan kedua kenapa Adolf Hitler lari ke Indonesia karena Presiden Soekarno. Kenapa Presiden Soekarno? Hal ini berdasarkan KGPH Suryo Guritno MSc menuliskan hal ini dalam buku berjudul Rahasia yang Terkuak, Hitler Mati di Indonesia. Saat itu Hitler melihat Indonesia anti Barat. Pak Soekarno tegas melawan Belanda dan Inggris yang mencoba kembali ke Indonesia. Kedua negara itu adalah sekutu yang merupakan musuh Hitler, yaitu anti Yahudi Israel pemirsa. Ditambah lagi Pak Soekarno ini mempunyai ideologi non-blok pemirsa ya. Tidak memihak ke barat, Amerika Serikat, tidak memihak ke timur, Uni Soviet, di mana Uni Soviet dan Amerika merupakan musuh bebuyutan Pak Hitler pemirsa saat itu. Kemudian tahun 1155 Soekarno pun mendirikan sebuah kelompok ya, dengan disebut dengan negara-negara non-blok pemirsa, dan dengan didikte oleh Uni Soviet. Sekaligus Pak Karno juga tak mau didikte oleh Amerika Serikat pemirsa. Waduh, oleh blok barat. Jadi Pak Karno ini non-blok ya, tidak memihak ke barat, tidak memihak ke timur, dan hal inilah yang menjadi idola Pak Hitler pemirsa, alias dokter ya Pak Hitler ya. Konon katanya Pak Hitler mau ke Indonesia karena dua hal. Satu, wilayah negara Indonesia ini penduduknya anti Yahudi pemirsa dan Muslim. Yang kedua, pemimpinnya juga tidak memihak ke blok barat dan tidak memihak ke blok timur pemirsa. Waduh, di mana blok barat Amerika, Inggris, Prancis, blok timur Uni Soviet ya, negara-negara komunis. Kedua blok ini pada masa Pak Hitler memimpin Jerman, musuh bebuyutan pemirsa. Selain itu Pak Hitler juga ya suka dengan pidato Pak Karno pemirsa. Pribadi Soekarno pun memikat Hitler yang kala itu menyamar menjadi Dr. Fox. Dr. Fox ternyata betah berjam-jam mendengarkan pidato Soekarno. Menurut pembantu Dr. Fox, bosnya tak mau diganggu kalau sudah mendengarkan pidato berorasinya Bung Karno. Mungkin gaya pidato Soekarno, mengingatkan dirinya. Karena pidato Soekarno ini mengingatkan dirinya seorang Hitler pemirsa. Kemungkinan Dr. Fox ini adalah ya tak jauh Hitler pemirsa. Waduh, Hitler yang melihat Soekarno berorasi, di mana Pak Karno ini berpidato gaya Hitler. Waduh. Jadi beliau ini mengingatkan kenangan kembali, seolah-olah Pak Karno ini ya seperti Hitler dirinya pemirsa. Karena memang pidato Soekarno ini kalau dibandingkan dengan Pak Hitler ya mirip-mirip ya gaya-gayanya, membakar semangat bangsa Indonesia pemirsa. Mengingat Pak Hitler juga sama-sama orator ulung ya, orator yang berpidato membakar semangat bangsanya. Saat masih berkuasa, Hitler pun dikenal sebagai jago pidato.
Pidato-pidatonya membakar semangat warga Jerman untuk bangkit melawan dominasi negara-negara asing, ya, Amerika Serikat dan negara Eropa Barat, Eropa Timur, dan juga berhasil menguasai hampir seluruh Eropa, pemirsa. Dr. Fox senang berbicara politik. Dia sering memuji-muji Bung Karno sambil memberikan analisanya soal politik. Hal ini berdasarkan catatan, ya, yang ditulis oleh KGPH Suryo Guritno MSc, dan beliau ini mengutip dari pembantunya Dr. Fox yang bernama Samsudin. Karena itu Hitler alias Dr. Fox, ya, kerasan tinggal di Indonesia sampai akhir hayatnya. Dr. Fox, ya, meninggal sampai tua dan konon dimakamkan di Surabaya pada tanggal 16 Januari 1970. Dan kemungkinan Dr. Fox ini ya tak lain dari Nazi Jerman alias Adolf Hitler, pemirsa. Menurut peneliti soal Jerman dan Nazi di Indonesia, Alif Rafiq Khan, kematian Hitler di Indonesia ini masih menjadi perdebatan. Seperti para tokoh besar lainnya, kisah Hitler bercampur antara mitos dan fakta, termasuk soal kematiannya. Tapi satu hal yang hampir pasti, Hitler tidak mati dalam bunker di Berlin. Banyak peneliti yang meyakini bahwa Hitler tidak mati di Berlin. Beliau ini ya pergi meninggalkan Berlin. Kenapa meninggalkan Berlin? Yang notabene pemimpin Hitler ini tak sebodoh ya untuk bunuh diri, pemirsa. Karena beliau ini punya taktik, strategi, dan siasat. Ketika tentaranya kalah, negaranya hampir dicaplok, ya pemimpinnya harus melarikan diri untuk menyusun kekuatan kembali, pemirsa. Karena ada kemungkinan Hitler melarikan diri ini, beliau ini akan menyusun kekuatan kembali untuk membangkitkan Jerman kembali dan membalas dendam, pemirsa. Jadi banyak para ahli peneliti ya membuat statement ya bahwa sekelas Hitler tak mungkin bunuh diri. Bahkan Joseph Stalin saja kurang percaya dengan kematian Hitler dengan bunuh diri. Ya, sekelas Hitler tidak sebodoh yang dikira, pemirsa. Tidak sebodoh untuk bunuh diri. Ya, memangnya kita ya terkepung dengan Bang Emo bunuh diri, pemirsa. Waduh. Hitler tidak sebodoh yang dikira, pemirsa. Beliau pasti ya akan menyusun kembali kekuatan untuk memimpin Jerman. Oleh karena itu, ketika terkepung ada kemungkinan beliau ini melarikan diri untuk sementara waktu. Dan nanti suatu saat akan membangkitkan kembali kekuatan dan menghalau musuh-musuhnya, pemirsa. Tidak ada bekas mayat Hitler. Hitler mati bunuh diri itu seluruhnya keterangan dari pembantu Hitler. Bisa saja mereka disumpah untuk memberi keterangan palsu, kata Alif saat berbincang dengan Merdeka.com Jumat 22 November 2023, pemirsa. Waduh. Jadi ada kemungkinan Hitler ini melarikan diri, dan ada kemungkinan melarikan dirinya ke Indonesia dan wafat di Indonesia di kota Surabaya.